Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum? Mari jawab ketika Ustazah menanyakan kaifa halukum? Jawab seperti biasa, ana bi khairin walhamdulillah. Tetapi kemudian kalian tambahi, tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Ustazah ulangi ya, agar nanti benar-benar semangat, otak kalian terpengaruhi oleh ucapan kalian. Kaifa halukum? Ana bi khairin walhamdulillah. Tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah, barakallahu fikum. Hari ini kita melanjutkan materi matematika. Terakhir kemarin kita belajar tentang perkalian desimal. Berarti hari ini kita belajar pembagian desimal. Langsung saja ya ke contohnya. Contoh yang pertama ada 0,3 dibagi 0,15. Untuk perkalian desimal kemarin kita harusnya ada dua cara, tetapi Ustazah hanya cukup ajarkan satu cara, yaitu dengan cara menghilangkan koma, kemudian dikalikan bersusun seperti biasa, dan dihitung jumlah angka di belakang koma, kemudian dikembalikan. Kalau hari ini pembagian desimal hanya ada satu cara, jadikan desimalnya menjadikan pecahan dulu, menjadi pecahan dahulu. Kita sudah pernah belajar berkali-kali cara mengubah desimal menjadi pecahan. Jangan sampai lupa. Nah, mari kita jadikan pecahan dahulu. 3 ini 0,3. 3 jadikan pembilang. Per berapa? Nanti di depan ada angka 1 diikuti dengan angka 0. 0-nya berapa? Kita hitung di belakang koma. Ada satu angka di belakang koma, maka berarti 0-nya juga 1, maka per 10. Kemudian kita bagi 15 ini jadikan pembilang. Per berapa? Masih sama, diikuti yang awal itu angka 1, bukan angka yang lain ya, hanya angka 1. Diikuti 0, berapa 0? Dihitung di belakang koma, 1, 2, berarti 0-nya juga 2, maka 100, 15 per 100. Di sini sudah menjadi pembagian pecahan, maka sudah mudah. Kita ingat, ketika ada pembagian pecahan, maka pembagiannya dirubah menjadi perkalian dengan pecahan yang belakang dibalik. Maka sama dengan 3 per 10 dikali, jangan dibagi, masih dibagi, tapi dikali. Dikali berapa? Dibalik 15 per 100-nya menjadi 100 per 15. Boleh nanti atas kali atas, bawah kali bawah, atau pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Tapi Ustazah lebih suka diapakan solihah? Dicoret atau dibagi dengan angka yang sama. Bisakah 100 dengan 10 dibagi dengan angka yang sama? Bisa ya, kita coret, masing-masing bisa dibagi dengan angka 10. 100 dibagi 10, 10. 10 bagi 10, 1. Ternyata 3 dan 15 juga bisa dibagi dengan angka yang sama. Kita coret. 3 bagi 3, 1. 15 bagi 3, 5. Sama dengan kita baru kalikan 1 kali 10, 10. Kemudian 1 kali 5, 5. Sebelum kalian hitung jawabannya, cek dulu bisakah disederhanakan? Bisa ya? Kita sederhanakan dulu. Boleh dibagi angka 5. 10 bagi 5, 2. 5 bagi 5, 1. Maka jawabannya 2 per 1 atau 2 per 1 itu sama dengan 2. Maka 0,3 dibagi 0,15 itu adalah 2. Gampang kan? Gampang? Masya Allah. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Contoh yang kedua, 0,14 dibagi 2. Sengaja Ustazah berikan angka bukan desimal ya, biar nanti ketika ada contoh seperti ini kalian bisa. Langsung saja kita jadikan pecahan. 14 taruh jadi pembilang per, kita hitung di belakang koma, 1, 2 berarti per 100 dibagi 2 jadikan pecahan berapa? Ya, 2 per 1. Masih seperti tadi, karena menjadi pecahan maka pembagiannya menjadi perkalian dengan syarat pecahan yang belakang dibalik. 14 per 100 dikali, kita balik 2 per 1-nya menjadi
1/2. Kalian ini biasanya lupa, tidak jadi dikali atau yang belakang belum dibalik. Harus dibalik, harus dikalikan ya. Mana yang bisa dicoret? 14 dengan 2 bisa dibagi angka yang sama, kita coret. Bagi 2 masing-masing, 14 bagi 2, 7, 2 bagi 2, 1. Baru kita kalikan, 7 kali 1, 7, 100 kali 1, 100. Maka jawabannya 7/100 jika yang ditanya adalah pecahan. Tapi biasanya ketika pertanyaannya desimal dengan desimal, maka jawabannya desimal. Mari kita jadikan desimal dahulu. Bagaimana caranya pecahan menjadi desimal? Diporogapit 7, pernya jadi porogapitnya, bagi 100. Yuk kita hitung. 7 bagi 100 tidak bisa, berarti jawabannya 0. Kita tambahin 0 biar nanti bisa dibagi. Di atas dikasih koma dahulu. 70 bagi 100 tidak bisa, maka masih 0. Ya, masih harus ditambahi 0. 700 dibagi 100. Harusnya tadi ini di atas 0 dulu ya. Ya, Ustazah lupa. Jadi tadi 70. 7 dibagi 100, 0. Kasih tambah 1 angka di belakang koma, 0. Ini pengaturannya salah. 0. Maka diberi koma di atas. Kemudian 70 dibagi 100 masih nggak bisa, mati dikasih 0 lagi di sini. Nah, agar bisa maka tambah 0 lagi. 700 dibagi 100, baru jawabannya adalah 7. 7 kali 100, 700, kemudian dikurangi, hasilnya adalah 0. Maka ini jawabannya yaitu 0,07. Jadi 0,14 dibagi 2 adalah 0,07. Paham ya? Nanti ini ikuti kalimatnya Ustadzah, bukan ikuti angkanya, karena tadi ada pengaturan yang salah. Kita lanjut saja ke contoh terakhir. Ada 3 contoh Ustadzah berikan. Ini contoh yang terakhir. 2,7 dibagi 0,3. Contoh ini untuk mengingat bagaimana ketika angkanya itu bukan 0 di depan koma, tapi adalah angka biasa. Ketika menjadi pecahan, ya, desimal menjadi pecahan. Bagaimana 2,7 jadikan pecahan? Tetap angkanya itu ditulis semua, jangan cuma yang di belakang koma. 2 dengan 7 ditulis. Kalau tadi karena ada nolnya tidak usah ditulis. Berarti 27 per berapa? Ada 1 angka di belakang koma, maka per 10. Dibagi 3 per di belakang koma 1 angka, 3/10. Masih sama, ini adalah pembagian pecahan, maka jadikan perkalian, kemudian dibalik pecahan yang belakang. 27/10 dibalik 10/3. Kita coret masing-masing pembilang dan dengan penyebut. Boleh menyoret pembilang dan menyebut, baik menyilang ataupun atas bawah boleh. Ustazah lebih suka menyilang. 10 dengan 10 bisa dicoret, kita coret. Oh, kita coret 27 dengan 3. 27 dengan 3 bisa dicoret. Masing-masing bisa dibagi 3. 27 bagi 3 9, 3 bagi 3 1. 10, apalagi 10 dengan 10 angkanya sama, bisa dibagi dengan angka 10. Maka 10 bagi 10 1, 10 bagi 10 1. Kita kalikan, 9 kali 1 9, 1 kali 1 1. Maka jawabannya adalah 9/1 atau 9. Nah, demikian contoh dari Ustazah. Silakan diulang-ulangi jika masih belum paham. Ya, agar semakin paham, mari kita mencoba ya. Kalau kalimatnya mencoba berarti nanti boleh melihat contoh, tapi dengan catatan. Kalau kalian benar-benar kesulitan, ya, kalian mencoba dulu, karena untuk mencoba itu agar kalian bisa. Ketika benar-benar kesulitan, kalian boleh melihat catatan, atau nanti sudah selesai dicek lagi, lihat catatan, baru dikirimkan ke Ustazah juga boleh. Boleh juga nanti saking kesulitannya kalian bisa minta bantuan, bimbingan, bukan dibantu. Jangan dari awal kamu langsung dibantu oleh orang tua, tapi berusaha dahulu baru nanti minta bimbingan.
Mana yang harus kita coba? Kerjakan halaman 16 nomor 2A sampai E. Ya, halaman 16 nomor 2A sampai E. Ini usahakan mengerjakan sendiri. Nanti kalau kesusahan boleh melihat catatan. Jika sangat kesulitan, maka boleh dibimbing. Usaha sendiri dulu ya, agar kalian terbiasa usaha sendiri. Masya Allah, selesailah materi hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga Ananda bisa tetap semangat belajar di rumah, jaga protokol kesehatannya, makan makanan bergizi, olahraga teratur, zikir jangan lupa, doa kepada Allah agar wabah ini segera diangkat. Amin. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.